Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila dari kelas 10 Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman adat dan budaya bangsa Indonesia yang mencerminkan karakteristik sejarah bangsa Indonesia. Terdapat banyak provinsi yang ada di Indonesia dan saya pilih 5 diantaranya. Sini saya akan menjelaskan tentang pakaian adat, rumah adat, dan alat musik di setiap provinsi. Yang pertama, Provinsi Sumatera Utara. Rumah adatnya rumah adat Bolon. Rumah Bolon adalah simbol dari identitas masyarakat Batak yang tinggal di Sumatera Utara. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat Utara Batak Toba sehari-harinya merupakan kain tenun atau yang dikenal dengan kain ulos. Kain ulos memang merupakan kain yang sering sekali dijadikan ciri khas suku Batak. Bahkan, ulos menjadi sebuah identitas dari nama pakaian adat Sumatera Utara secara nasional. Yang ketiga, itu alat musik, yaitu doli-doli. Alat musik tradisional ini aslinya berasal dari Nias atau Sumatera Utara. Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah. Rumah adat Jawa Tengah yaitu rumah joglo. Rumah adat joglo dianggap salah satu rumah yang paling familiar dibandingkan tipe rumah adat yang lainnya. Saat ini di Jawa Tengah juga masih dapat ditemui berbagai rumah adat joglo yang masih dirawat dengan baik. Selanjutnya, pakaian adat. Pakaian adatnya kebaya. Kebaya juga dikenal sebagai pakaian adat Jawa secara keseluruhan. Untuk masyarakat Jawa Tengah, kebaya yang dipakai punya motif dan corak yang berbeda, serta bahan dasar yang adem dipakai. Selanjutnya, alat musik. Alat musik yaitu demung. Demung adalah alat musik tradisional Jawa Tengah yang masih termasuk dalam keluarga balungan. Selanjutnya, Provinsi Aceh. Rumah adat Aceh, Rumah Kurung Bade. Rumah adat Nanggro Aceh Darussalam. Rumah Kurung Bade juga biasa dikenal dengan Rumah Aceh. Pakaian adat. Pakaian adatnya yang dipakai oleh pria disebut dengan linto baro. Memiliki beberapa bagian. Yang pertama, miukasa atau atasan. Yang kedua, sileuweu atau bagian bawah. Dan yang terakhir, meukeutop atau kopiah. Alat musiknya yaitu geundrang, merupakan alat musik tradisional berasal dari Aceh. Sering dijumpai di daerah Aceh Besar, Pidai, dan Aceh Utara. Selanjutnya, Provinsi Jambi. Rumah adatnya rumah panggung. Rumah adat yang berasal dari daerah Jambi. Rumah ini juga dikenal dengan nama Rumah Kajang Leko yang terdapat ruang di dalamnya. Pakaian adat Melayu adalah disebut dengan Melayu Jambi karena mayoritas masyarakatnya adalah suku Melayu, sehingga kebudayaan Melayu pun masih begitu erat di sana. Alat musiknya yaitu cangor. Cangor adalah salah satu musik idiokordofon. Provinsi selanjutnya yaitu Nusa Tenggara Barat atau NTB. Rumah adat Istana Raja Sumbawa atau juga dikenal dengan nama Istana Dalam Loka terletak di kota Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Istana ini merupakan saksi sejarah yang memperlihatkan kejayaan Kesultanan Sumbawa pada zamannya. Selanjutnya, pakaian adat. Pakaian adat wanita Sumbawa berupa lamung pane untuk bagian atas dan tembe lompo untuk bagian bawah. Yang terakhir itu alat musiknya. Pembuatan dalam musik Nusa Tenggara Barat ini berasal dari bambu dan seng, yang mana salah satu bagian bambunya diberi penampang menyerupai lempengan seng yang sengaja dibuat tajam dan kasar. Jelaskan yang mencerminkan nilai kebinekaan dalam praktek kehidupan. Yang pertama, perilaku inklusif. Seseorang menganggap bahwa dirinya sedang berada dalam suatu populasi yang luas, sehingga tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain. Yang kedua, mengakomodasi sifat pluralistik. Sikap saling toleran, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi menjadi hal mutlak yang dibutuhkan oleh segenap rakyat Indonesia supaya tercipta masyarakat yang tentram dan damai. Yang ketiga, tidak mencari menang sendiri. Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi pada zaman sekarang. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi untuk dicari satu titik temu dengan mementingkan suatu kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat antar kelompok dan pribadi
haruslah cari solusi bersama dengan diberlakukannya musyawarah, sehingga kesepakatan itu yang mencapai mufakat antar pribadi dan kelompok. Selanjutnya, yang terakhir, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban, sesuai dengan pedoman sebaik-baiknya manusia, yaitu bermanfaat bagi manusia lain. Rasa rela berkorban harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa rela berkorban ini akan terbentuk dengan dilandasi oleh saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi, jauh rasa benci karena menimbulkan konflik dalam kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjawab penugasan olahraga gerakan pencaksilat yang ada di Indonesia. Yang pertama, sikap kuda-kuda pencaksilat. Sikap kuda-kuda dalam pencaksilat adalah sikap merupakan kaki yang merupakan fungsi dalam menjaga keseimbangan ketika akan melakukan serangan atau pertahanan. Yang kedua, sikap pasang pencaksilat. Sikap pasang dalam pencaksilat merupakan sebuah posisi yang dikombinasikan dengan kuda-kuda dan memilih sifat lebih mudah sesuai dengan gerakan ketika hendak akan melakukan serangan atau bertahan dalam pencaksilat. Yang ketiga, pola langkah pencaksilat. Pola langkah dalam pencaksilat merupakan teknik dasar gabungan dalam pencaksilat. Yang keempat, teknik arah pencaksilat. Arah dalam pencaksilat merupakan gerakan yang berhubungan dengan kemana pesilat akan melangkah ketika dalam posisi menyerang atau bertahan. Yang kelima, teknik tendangan pencaksilat. Teknik tendang dalam pencaksilat memiliki banyak jenis dengan tujuan yang berbeda-beda. Teknik tendang sama dengan pembelaan dalam pencaksilat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tadi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.